Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran masyarakat dalam pemerintahan. Di sini ada pengertian partisipasi ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikutserta. Nah, jadi di sini ada wujud langsung dari masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ada 5 poin yang disampaikan. Yang pertama itu partisipasi dalam bentuk uang. Nah, di sini bagi masyarakat yang memiliki kelebihan gitu ya hartanya bisa menyalurkan berpartisipasi untuk pemerintahan dalam bentuk donasi ataupun sumbangan. Di sini masyarakat tidak dipaksa ya karena bentuknya adalah partisipasi. Terus yang kedua itu ada partisipasi dalam bentuk harta benda. Nah, ini kalau yang kedua ini dia berupa alat-alat ataupun perkakas gitu ya. Harta bendanya di sini berupa alat-alat ataupun perkakas yang memudahkan kegiatan dari pemerintah. Terus yang selanjutnya itu ada partisipasi buah pikiran. Nah, ini dia masyarakat yang memiliki banyak ide gitu. Jadi dia menyumbangkan setiap ide-idenya melalui wakil rakyatnya untuk membuat sebuah program kerja sebagai langkah pembangunan di masyarakat. Terus yang selanjutnya itu ada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini masyarakat itu aktif dalam sebuah forum ataupun diskusi yang diadakan oleh pemerintah setempat. Nah, di sini masyarakat berpartisipasi gitu ya, ikut serta dalam pengambilan keputusan dengan ikut dalam forum atau diskusi yang diadakan. Terus yang terakhir itu partisipasi dalam evaluasi. Nah, di sini juga masyarakat memiliki peran untuk menjaga gitu ya, mengawasi setiap program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan prosedur ataupun perencanaan yang sudah kita buat di awal. Jadi seperti itu ya tentang partisipasi masyarakat. Ada 5 poin tadi: partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda, partisipasi buah pikiran, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam evaluasi. Ya, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, Oke Imam, terima kasih. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang peran masyarakat pada masa Islam klasik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam dengan cara sembunyi-sembunyi, disitulah peran masyarakat dibutuhkan untuk membantu Rasulullah menyebarkan agama Islam dengan cara berkumpul dalam satu tempat untuk mempelajari agama Islam tersebut. Komunitas Muslim pada masa Nabi Muhammad SAW sendiri mulai terbentuk dari kelompok kecil para penganut Islam pertama yang datang dari keluarga Nabi dan sejumlah anggota masyarakat dari berbagai latar etnis pada masyarakat Arab di Mekah. Selama pemindahan Islam di sana sekitar 13 tahun, komunitas Islam sudah menunjukkan keragaman kultur, sehingga ajaran Islam pun telah mulai akulturatif dengan budaya masyarakat pemeluknya itu. Pada gilirannya dakwah Nabi di Madinah yang berlangsung sekitar 10 tahun, sistem komunitas Muslim semakin terbentuk dalam keragaman kultur yang mulai meluas, sehingga pengembangan ajaran Islam semakin beriringan dengan tatanan komunitas yang mengakomodasi sejumlah kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Silakan Intan. Baik Alia, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu rasionalisasi peran masyarakat. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Menurut Tasdian mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif yang diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berpikir sendiri, menggunakan sarana dan proses lembaga dan mekanisme
di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Nah, titik tolak partisipasi ini adalah memutuskan, kemudian bertindak, kemudian mereka itu merefleksikan tindakan mereka itu secara sadar. Nah, Cohen dan Uphoff mendefinisikan atau membagi partisipasi ini menjadi 4 tahap, teman-teman. Yang pertama yaitu tahap pengambilan keputusan. Nah, pada tahap ini diwujudkan oleh masyarakat, itu masyarakat ikut serta dalam rapat-rapat seperti musrembang dan lain-lain. Tahapan ini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan awal program. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Wujud dari tahap pelaksanaan ini masyarakat berpartisipasi dalam 3 bentuk partisipasi. Yang pertama yaitu seperti sumbangan pemikiran, sumbangan materi, dan sumbangan dalam bentuk tindakan lain gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini masyarakat berpartisipasi merupakan partisipasi yang bersifat umpan balik gitu, teman-teman, yang dapat memberi masukan, kemudian kritik demi kelancaran berjalannya program-program selanjutnya agar lebih baik lagi program-program selanjutnya yang berjalan begitu, teman-teman, karena sudah dievaluasi. Kemudian yang keempat itu tahap menikmati hasil. Nah, pada tahap menikmati hasil ini merupakan tahapan akhir dari tahap-tahap sebelumnya begitu, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pelibatan masyarakat. Kenapa sih masyarakat itu penting untuk dilibatkan pada kegiatan pemerintahan? Karena ada beberapa alasan nih, teman-teman. Yang pertama yaitu masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan. Jelas, karena masyarakat ini kan sebagai masyarakat demokrasi ya, teman-teman. Jadi ada hak untuk dilibatkan, ada hak untuk berpendapat, ada hak untuk memberi masukan, kritik, dan saran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu implikasi dari konsekuensi objektif sebagai pengganti pergeseran pemerintah gitu, teman-teman. Jadi masyarakat di sini berfungsi untuk memberikan masukan ataupun pendapat untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat ini dapat berpendapat dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas publik. Kenapa sih akuntabilitas publik ini harus ditingkatkan? Ya jelas ya, teman-teman, karena akuntabilitas publik ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik gitu. Pertanggungjawaban mengenai mungkin kebijakan-kebijakannya, kemudian anggaran-anggarannya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu sebagai alasan yang terakhir itu pembangunan lebih partisipasif, karena masyarakat ikut serta dalam pembangunan itu sendiri, teman-teman. Yang ketiga yaitu peran serta masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan peran serta masyarakat itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan peran serta masyarakat yaitu suatu proses komunikasi 2 arah yang berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara sederhana, Center mendefinisikan yang pertama yaitu sebagai feed forward information atau komunikasi pemerintah kepada masyarakat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai feedback information. Nah, komunikasi masyarakat ke pemerintahan atas kebijakan itu. Jadi ada timbal balik ya, teman-teman, antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasinya itu 2 arah. Nah, jadi peran serta masyarakat yaitu sangat pokok ya dan krusial gitu. Di mana masyarakat dapat memantau atau mengkritisi dan turut berpartisipasi aktif untuk aktif dalam suatu proses kegiatan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Begitu, teman-teman, materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laras. Baik, terima kasih Intan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup peran masyarakat dalam pemerintahan. Sebagai contoh dari pembahasan ruang lingkup peran masyarakat dalam pemerintahan ini bisa diambil dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 yang meliputi pertama, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah, kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga penguatan kapasitas kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk yang pertama yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Adapun peraturan daerah dan kebijakan daerah tersebut biasanya adalah peraturan kepala daerah tentang misalnya rencana tata ruang, kemudian perizinan, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah atau kebijakan daerah dengan cara melakukan konsultasi publik, kemudian penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, atau seminar, lokakarya, atau diskusi. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah dengan cara pertama, mensosialisasikan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem informasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berupa layanan daring atau dalam jaringan atau secara online dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. Selanjutnya yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan juga pengevaluasian dari pembangunan daerah. Di sini masyarakat diharapkan dan juga bisa ikut berpartisipasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, sampai dengan pengevaluasian pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah. Nah, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aset dan juga sumber daya alam daerah ini dapat dilaksanakan dalam bentuk misalkan sewa, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, bentuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ini dapat bervariasi tergantung dari peran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dalam bentuk yang paling sederhana misalnya, masyarakat menyampaikan keluhannya melalui kotak saran atau kepada petugas pelayanan secara langsung maupun dalam bentuk yang lebih tinggi lagi di mana masyarakat terlibat secara langsung mulai tahap perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi, misalnya dalam penyusunan standar pelayanan publik. Selanjutnya yaitu tentang akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bisa dilakukan melalui sistem informasi seperti media cetak atau elektronik, kemudian papan pengumuman yang disediakan oleh pemerintah daerah, atau permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang penguatan kapasitas kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dukungan penguatan kapasitas dilakukan dalam bentuk misalkan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian tadi materi tentang ruang lingkup peran masyarakat dalam pemerintahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Imelda. Silakan Imel. Terima kasih Laras. Materi terakhir yaitu instrumen peran masyarakat dalam pemerintahan. Instrumen yang pertama yaitu SBN atau Surat Berharga Negara.
SBN yang selama ini digunakan yaitu SUN atau Surat Utang Negara yang terdiri dari obligasi negara, Surat Perbendaharaan Negara, SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara, atau Sukuk Negara. Nah, dengan menjadi investor, dengan berinvestasi pada SBN, kita akan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, yaitu dengan tercapainya financial freedom dan akan membantu meringankan beban pemerintah dalam pembangunan negara. Instrumen yang kedua yaitu ada musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Masyarakat memiliki hak atas arah pembangunan yang dikehendaki, sehingga pemerintah membuat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi yang nantinya akan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Nah, musrembang ini merupakan alat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang aspirasinya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik, sehingga peran masyarakat dalam musrembang ini sangatlah penting. Instrumen yang ketiga yaitu pemilu atau pemilihan umum. Nah, partisipasi masyarakat dalam pemilu khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan mewakili di parlemen merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Nah, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam demokrasi. Adanya keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menentukan isi keputusan politiknya. Instrumen yang keempat, yang terakhir, yaitu ada pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan serta peran wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut falsafah Undang-Undang Perpajakan, pembayaran pajak ini merupakan bukan hanya kewajiban tetapi juga hak warga negara untuk ikut serta berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sekian materi dari kelompok 2 tentang peran masyarakat dalam pemerintahan. Terima kasih.